Saat itu persis di bulan Februari 2009, aku masih stay kerja di kota Bandung. Tepatnya sih di sebuah toko buku terkemuka di kota Bandung. Namun aku bukanlah pramuniaga ataupun sales buku, melainkan aku seorang teknisi gedung tersebut. Aku berasal dari daerah Jawa Timur. Aku tinggal ngekos di daerah Dago Pojok, sebuah kosan di ujung jalan Dago Pojok. Kosan yang murah namun sepi oleh penghuni. Hanya ada beberapa penghuni saja di kosan itu. Rata-rata sih anak kuliahan di Unpad dan juga beberapa di antaranya adalah karyawan dan karyawati. Aku terbilang bukan orang baru di kota Bandung, namun untuk mengakrabkan diri dengan penduduk setempat agak susah. Dikarenakan bahasanya yang amat sangat susah aku mengerti sih. Bahasa Sunda yang halus membuatku harus berpikir ulang tentang apa arti dari percakapan mereka. Namun aku tetap berusaha bergaul dengan para penduduk sekitar kosanku dikarenakan aku tipe orang yang suka bergaul. Tiap pagi aku selalu sempetin beli bubur ayam di sebuah warung kecil di daerah terminal angkot Dago. Disitulah aku belajar bahasa Sunda yang sesungguhnya. Aku selalu bertemu dengan orang itu saja. Mereka terlihat sangat akrab bagiku. Dikit demi sedikit aku pun bisa menguasai bahasa Sunda, walaupun belum terlalu mahir dalam pengucapannya. Kesehariannya aku selalu rutin berangkat kerja pukul 7.30 pagi dan pulang setelah jam 4 sore karena ada pergantian shift. Yang sebenarnya aku kerja sebagai teknisi udah lumayan lama. Hampir 2 tahun aku bertahan kerja karena lingkungan dan juga suasana tempatku kerja sangat nyaman. Pada suatu hari, tepatnya hari Selasa, salah satu teman kerjaku itu yang bernama Ardi, bukan nama sebenarnya, berhalangan buat kerja. Itu artinya aku harus gantiin dia shift sore sampai malam. Hari itu sih dari pagi aku kerja rasanya biasa-biasa aja. Gak ada hal aneh ataupun susah buat aku kerjakan. Seperti biasanya aku hanya keliling memeriksa lampu, AC, dan juga prasarana gedung yang lainnya. Semua aman-aman saja dan gak ada yang harus diganti ataupun diperbaiki. Jam 9 malam adalah jam dimana aku harusnya bisa bersiap-siap buat pulang. Namun saat itu aku belum bisa pulang cepat karena persis sebelum aku beres-beres ada salah satu lampu yang mesti aku ganti. Ya akhirnya aku pun harus ke gudang buat gantiin lampu yang udah kedip-kedip. Lama sekali aku memperbaiki lampu tersebut dikarenakan aku harus naik turun lantai buat ambil dan juga masang lampu. Persis jam 22:30. Setelah selesai memasang lampu, aku pun bergegas buat ambil tas, kemudian berjalan ke arah parkiran motor yang masih ada security yang menyapaku malam itu. "Kok baru pulang? Kok tumben masuknya malam?" kata security. Iya nih Mang, tadi habis benerin lampu. Si Ardi lagi sakit, jadi aku gantiin shiftnya, jawabku. Setelah bercakap-cakap sebentar, aku pun langsung nyalain motor dan berniat buat pulang. Namun sebelum sampai kosan, aku sempetin diri buat mampir di sebuah warung tenda yang terletak di depan pasar Simpang Dago. Warung tenda yang masih terlihat ramai sekali malam itu. Aku pun memesan 1 porsi nasi goreng dan juga jeruk hangat. Maklum, udara di Bandung sangat dingin waktu itu. Saat sedang menunggu pesanan makanan datang, aku perhatikan di sebelah tempat dudukku ada seorang cewek. Cewek yang menurutku tuh sangat cantik dan juga manis. Aku perhatiin cewek tersebut nampaknya sedang kebingungan.
nengok ke kanan juga ke kiri. Aku pun tak segan menyapanya. "Mbak, lagi nungguin temen ya?" kataku ke cewek tersebut. Tahu iya teh abdi pusing jawab si cewek. "Pusing kenapa memangnya?" lanjutku. Cewek itu pun diem sejenak lalu bercerita bahwa dia sejak tadi mau main ke temennya di Dago, tapi temennya nggak ada. Terus dia mampir ke warung tenda ini buat beli makan. Namun setelah beli makan, ternyata dompetnya ketinggalan di rumah. Yang tersisa tinggal uang 7.000 rupiah yang ada di kantong celana. "Nah, memang rumah Mbak di mana?" kataku. "Saya teh tinggal di Kopo Sayati jawab cewek tersebut. "Lah, tadi udah apa belum makannya? Terus udah bayar apa belum?" lanjutku. "Udah bayar, tapi kurang 2.000-an, jawab cewek tersebut sedikit tersenyum. "Oh ya udah, biar aku yang tambahin, nanti sekalian aku anterin pulang aja. Kasian malam-malam," sambungku. Aku pun langsung menyantap nasi goreng dan setelah selesai makan, kami berdua langsung meluncur ke arah Kopo. Saat itu sudah terbilang malam, hampir jam 12 malam. Jadi aku putuskan buat langsung antar cewek tersebut ke rumahnya tanpa mengambil helm terlebih dahulu. Selama perjalanan sih perasaan gak ada yang aneh. Cuma perjalanan sesekali agak tersendat dikarenakan saat itu sedang gerimis kecil. Kami pun sampai di perempatan bypass Soekarno-Hatta, daerah Lui Panjang. Saat itu aku perhatiin kendaraan ke arah Kopo agak rame. Tiba-tiba si mbaknya bilang, "Lewat dalam aja lewat kampung-kampung, biar gak kena macet." Aku pun mengiyakan dan menuruti arahan belok kanan, belok kiri yang disampaikan sama cewek tersebut. Aku masih ingat betul, saat itu aku diarahkan masuk ke jalan Caringin. Jalan yang sama sekali belum pernah aku lewatin selama ini. Sempet bingung juga karena aku saat itu berasa hanya muter-muter gang dan balik lagi ke tempat semula. Saat aku tanyain apa benar ini jalannya, si cewek tersebut bilang gak terlalu hafal karena udah malam. Akhirnya aku pun berinisiatif buat cari jalan sendiri. Namun yang aku lihat sepertinya jalan jadi banyak cabang-cabangnya gitu. Dan si ceweknya aku ajakin ngobrol tapi diem aja. Akhirnya aku memelankan laju motorku dikarenakan jalan yang aku lalui seperti tanah berkerikil. "Duh, ini sampai mana ya?" pikirku dalam hati. Aku pun memberhentikan motor dan nyoba buat nanya ke cewek tersebut. "Mbak, ini di mana ya? Kok gelap banget?" kataku ke si mbak, namun suasana nampak hening, gak ada jawaban sama sekali. "Mbak," panggilku ke si mbak. Betapa kagetnya saat aku menoleh ke belakang dan tahu bahwa cewek yang tadi aku bonceng udah gak ada. "Loh, kemana cewek yang tadi?" pikirku dalam hati. Entah gimana itu ceritanya, tiba-tiba suasana jadi nampak aneh. Aku sedikit mencium bau-bau yang kurang sedap. Tak mau berlama-lama, aku pun langsung menyalakan motorku dan betapa kagetnya kembali saat sadar bahwa aku saat itu sedang berada di tanah pemakaman. Terlihat sangat jelas di lampu motorku ada banyak sekali nisan kuburan di situ. Dengan sedikit gemetaran, aku pun langsung menjalankan motorku mencari jalan keluar. Setelah mendapati jalan aspal yang jelas-jelas udah bukan di area pemakaman, aku pun sempat berhenti dan sedikit memaki. "Oh, bangsat, ditolongin malah kayak gini. Anjing, sialan," kayak gitulah.
Aku pun bergegas memacu motorku ke arah Dago sekencang-kencangnya, kurang lebih 40 menitan lah. Lalu aku sampai di kosanku. Saat itu suasana kosan udah sepi banget. Saat aku perhatiin jam tanganku, ternyata memang udah jam 1 malam. Aku pun langsung memarkir motor dan masuk ke kamarku tanpa berganti pakaian. Aku langsung rebahan di kasur berharap bisa segera tidur agar besok bisa bangun pagi. Entah kenapa malam itu rasanya susah sekali buat aku tidur. Geser ke kanan, geser ke kiri, menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, sambil memeluk guling, tetap aja susah buat terlelap. Saat aku mulai bisa buat terlelap, aku sepertinya ngerasain ada hembusan nafas di belakang leherku. Seolah-olah ada orang yang sedang memelukku dari belakang. Perlahan aku pun memutar badan buat ngeliat, namun saat itu gak ada siapa-siapa di dalam kamarku. Tapi hembusan nafas itu terasa sangat kencang saat itu. Dengan sedikit mengangkat badan sambil menengok ke arah belakang. Astagfirullah, ini apaan? Pikirku dalam hati. Aku melihat ada sosok tubuh terbungkus kain putih. Kain putih yang aku yakini sama seperti kain kafan. Astagfirullah, pocong, kayak gitulah pokoknya. Terus langsung mencoba buat berteriak sekencang-kencangnya. Tapi sepertinya mulutku tuh kayak susah sekali buat berteriak minta tolong. Perlahan-lahan aku mulai menenangkan diri. Aku coba pejamkan mata dan saat aku buka, makhluk tersebut sudah gak ada di kasurku. Aku langsung tarik selimut dan mencoba buat memejamkan mata kembali. Namun hal itu tak semudah yang aku pikir. Ya Allah, itu apaan lagi gitu kan. Aku merasa seperti selimutku tuh ada yang narik-narik dari arah kaki. Aku gak berani buat ngebuka selimut yang menutupi seluruh badan sampai kepalaku. Malam itu suasana bener-bener tak seperti biasanya. Masih dalam tatupan selimut. Aku sempat memasang jelas pendengaran, namun saat itu suasana nampak hening. Akhirnya aku pun mendengar sayup-sayup azan subuh. Dari situ aku baru bisa benar-benar memejamkan mata lalu tertidur. Paginya seperti biasa, aku dibangunkan oleh alarm HP-ku. Saat bangun, aku perhatiin kamarku memang tidak ada siapa-siapa. Aku periksa pintu dan jendela juga masih dalam posisi terkunci dari dalam. Aku pun tak terlalu memikirkan apa yang aku alami semalam. Aku langsung mandi dan bergegas buat berangkat kerja. Seperti biasanya, sebelum ke tempat kerja, aku selalu mampir ke warung bubur ayam di Terminal Dago. Saat memesan bubur, aku ngerasa aneh sama ibu-ibu yang ngeliatku. Sepertinya mereka kayak ngeliat ada yang aneh pada diriku. Sep, hari Asep naha cicing wae. Yang artinya, Mas, kenapa kok diem aja? Kata si ibu. Punten bu, kurang tidur, jawabku sambil tersenyum. Kayak nu ngiring uinya. Ada yang ikut pulang ya? Sambung si ibu. Gak tahu bu, hehehe, jawabku sambil cepet-cepet ngabisin sarapanku. Aku pun tak mau berlama-lama di warung bubur ayam. Setelah selesai sarapan, aku bergegas ke tempat kerjaan. Sesampainya di sana, di tempat kerjaanku, kok ngerasa mulai mengantuk gitu. Ya maklum, aku kan cuma tidur sebentar. Seharian aku diam dan berpikir tentang apa yang aku lihat di kamarku. Apakah itu nyata atau cuma mimpi aja? Tapi kayaknya beneran nyata gitu. Hari itu aku banyakan diem, maklum kurang tidur.
Bahkan dikala aku duduk sesekali aku sempat tertidur, sampai-sampai aku harus berkali-kali kena marah karena tidur di saat jam kerja. Hari itu si Ardi masuk kerja, jadi aku bisa pulang jam 4 sore. Setelah jam kerjaku selesai, aku pun bergegas buat pulang cepet-cepet dengan alasan pengen cepet istirahat. Sesampainya di kosan, aku pun langsung masuk kamar dan merhatiin kamarku nampak seperti biasanya. Gak ada hal aneh atau ganjil. Tanpa ganti baju, aku pun langsung mengunci pintu dari dalam dan mulai rebahan tidur. Seingatku, saat itu aku bisa langsung tidur lama. Namun aku kebangun saat aku ngerasa ada sesuatu yang sangat berat di atas badanku. Sepertinya ada orang di atasku. Aku pun mencoba membuka mata dan sosok makhluk yang tadi malam ada lagi. Nafas terasa sesak dan mulut saat itu susah buat berteriak. Aku pun hanya diam dan pasrah. Entah apa dan seperti apa nantinya, aku hanya bisa pasrah. Aku pun memejamkan mata sambil mengucap kalimat istighfar dalam hati. Entah aku pingsan atau tertidur lagi saat itu. Aku sempet gak tahu yang aku tahu. Aku dibangunin oleh suara dering di HP-ku, lalu aku bangun dan mengangkat telepon dari temanku. Aku perhatiin saat itu jam baru menunjukkan pukul 9 malam. Aku pun langsung menyalakan lampu kamar dan melihat sekeliling kamar, namun aku gak nemuin hal aneh di kamarku. Masih diliputi rasa ketakutan. Aku pun bergegas mandi dan langsung keluar beli makan. Di kampung Dago Pojok, aku kenal beberapa teman sepantaran juga, bapak-bapak. Di Dago Pojok ada rumah makan Padang persis di depan pengetikan komputer. Aku kenal sama pemilik rumah yang disewakan ke rental komputer tersebut. Orang tersebut bernama Pak Ujang. Malam itu aku putuskan buat beli makanan di Simpang Dago dan mampir ke tempat Pak Ujang. Saat itu Pak Ujang masih tinggal di rumah tersebut persis di belakang rental pengetikan komputer, tepat bersebelahan dengan jasa antar air mineral. Selesai makan, aku pun mampir ke Pak Ujang dan bercerita tentang yang aku alami. Sebelumnya aku gak tahu kalau Pak Ujang memang orang yang sedikit mengerti hal beginian. "Ari, kamu habis ngapain? Kok diikutin?" kata Pak Ujang seperti itu. Aku menceritakan kejadian yang benar-benar aku ingat sebelumnya. Dari mulai aku membetulkan lampu Gramedia sampai nganterin cewek nyasar ke makam. Dan di situ Pak Ujang nanya, "Nyasar di kuburan mana? Ari maneh teh?" Aku pun gak tahu nama kuburannya. Aku hanya bisa menggambarkan di mana daerah letak kuburan tersebut berada. Aku juga bercerita bahwa aku sempat ngomong kasar di depan area pemakaman. "Sok, antar bapak ke makam eta. Yuk anterin bapak ke makam itu," kata Pak Ujang. "Sekarang apa kapan?" jawabku, nampak kebingungan. "Sekarang lah, jangan nanti-nanti," lanjut Pak Ujang. Aku pun langsung meminjam helm ke salah satu teman di kampung tersebut buat dipakai Pak Ujang. Kami berdua meluncur ke arah di mana kemarin malam aku sempat nyasar setelah muter-muter lama. Akhirnya kami berdua pun sampai di sebuah tanah pemakaman. Tanah pemakaman yang sama seperti saat aku kesasar kemarin. Pak Ujang pun turun dan menyuruhku buat menunggu di motor. Selang beberapa menit, Pak Ujang berjalan menghampiriku. "Udah, sekarang kamu minta maaf di sini," kata Pak Ujang. Aku pun ngerti apa yang dimaksud Pak Ujang dan melakukan apa yang diperintahkan Pak Ujang. Gak lama aku di situ, akhirnya Pak Ujang pun mengajakku pulang dan menyuruhku untuk langsung pulang ke kosan. Dalam hati aku bilang, "Ntar kalau
yang itu datang lagi, gimana? Seolah Pak Ujang tahu apa yang aku pikirkan, beliau hanya tersenyum dan berkata, kalau mau tidur berdoa dulu. Aku pun langsung pulang ke kosan, walaupun sedikit masih ada rasa ketakutan. Aku sedikit lega jika keinget Pak Ujang yang meyakinkanku kalau sosok tersebut gak akan datang lagi. Malam itu aku bisa tidur nyenyak tanpa adanya gangguan apapun. Begitu juga malam setelah itu. Aku gak pernah lagi lihat sosok yang pernah nemenin aku di kosan. Aku berpikir mungkin semua ini kesalahanku karena aku udah berkata kotor tuh di area pemakaman.